Tadi dijelaskan oleh Raden Hanif bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi situs cagar budaya atau kesultanan atau keratonan untuk kemudian diakui dan kemudian bisa jadi sarana untuk menimba ilmu. Saya sudah bersama dengan Kang Pandu ya. Kang Pandu sebagai? Saya sebagai sejarawan. Ini harus dimulai dengan persyaratan yang harus dipenuhi kan? Untuk menjadi museum dan juga situs dan jadi keraton. Seperti apa persyaratannya? Ya. Sebetulnya persyaratan tentang cagar budaya ataupun yang mencakup di dalamnya situs itu ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Itu juga di sana sudah menegaskan tentang syarat-syarat untuk menjadi sebuah situs gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa sebelum ditetapkan suatu situs oleh Undang-Undang Cagar Budaya itu harus dilakukan penelitian-penelitian terlebih dulu. Dalam hal ini karena situs terkait dengan lokasi tempat benda dan sebagainya, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara arkeologi. Nah, penelitian arkeologi ini di dalamnya mengandung unsur ada yang disebut dengan artefak, kemudian fitur dan ekopak. Nah, satu situs yang memang layak untuk diteliti itu harus terjaga keasliannya, lingkungannya dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah situs-situs yang terjaga keasliannya itu tidak dibangun oleh pelestari berikutnya. Dan kadang-kadang di masyarakat memang juga ada kesalahan pemahaman karena untuk menghormati tokoh ataupun siapa yang dikuburkan di lokasi itu, karuhunnya, maka situs itu kemudian dibangun. Padahal secara aturan itu jelas merusak tatanan situs itu sendiri. Jadi tadi poinnya, kalau punya makam sebagai situs harus dibiarkan begitu saja, tidak diremajakan, tidak direvitalisasi. Ya, betul. Disitulah nilai otentik suatu situs, itu harus in situ. Lalu kemudian kalau punya silsilah juga harus diakui oleh ranji-ranji. Diakui oleh dunia yang menyangganya, ilmu pengetahuan yang menyangganya. Dalam sejarah kan ada genealogi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ranji. Nah, jadi harus dicek gitu, harus di cross check. Gitu. Pengakuan dari dunia internasional misalnya, jika ada, itu perlu tidak sebenarnya? Saya pikir kalau dunia internasional akan mengakui kalau memang data-data di bawahnya ini kuat gitu, valid. Kita bisa mengajukan misalnya ke PBB ingin diakui oleh PBB, sedangkan datanya sendiri lemah gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak akan diakui gitu, kecuali dia ngarang-ngarang gitu tokoh itu dan sebagainya. Saya ikuti silsilah dari penjelasan Selacau, Kesultanan Selacau, dikatakan di situ garis silsilahnya Prabu Siliwangi, lalu tarik garis ke atas langsung Surawisesa. Surawisesa. Nah, kalau Surawisesa itu putra Prabu Siliwangi. Dia yang menjadi putra mahkota penerus kerajaan Pajajaran ketika Prabu Sri Baduga ini meninggal. Maka Surawisesa yang naik. Nah, jadi jalurnya dari itu berarti dari Prabu Surawisesa gitu. Lalu kemudian ke Patrakusuma. Nah, ini yang saya tidak tahu gitu ya, karena sebetulnya nama itu Patrakusuma seperti nama-nama itu tidak begitu diakrabi atau saya sendiri tidak mengenal. Belum ada di ranji yang ada di. Ya, intinya saya belum menemukan nama itu di ranji-ranji yang pernah saya baca lah dari sumber-sumber lain. Tapi gitu. Selacau punya hak untuk misalkan ikut verifikasi ke Galuh Pakuan untuk tahu sebenarnya gimana sih hubungan antara Galuh Pakuan dan Selacau. Betul, itu diperbolehkan sekali karena justru dengan ketemunya nanti jalur-jalur nasab itu akan mempererat persaudaraan. Betul. Kalau memang ya sepanjang data dan faktanya itu mereka memiliki gitu artinya. Terima kasih Kak Pandu. Kita masih akan lihat bagaimana nilai-nilai di dalam ya, nilai sejarah kebendaan, pustaka yang ada di dalam yang sudah tercatat di Balai Arkeologi Jawa Barat. Ikuti fakta. Saya sudah berada di dalam Museum Galuh Pakuan yang ada di Keraton Selagangga. Saya mau tanya ke Pak Rukyat, bagaimana cerita dari semua nilai kebendaan dan sejarah yang ada di dalam. Pak, apa kabar? Baik, Pak Rukyat. Alhamdulillah. Dalam Museum Galuh Pakuan ada apa Pak yang bisa diceritakan di sini? Ini menceritakan tentang Galuh akhir. Jadi penutup lah kira-kira. Masa akhir dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh lah kira-kira gitu ya. Karena beliau ini adalah generasi ke-16 dari Prabu Haurukuning. Sementara Prabu Haurukuning sendiri adalah generasi keempat dari Prabu Siliwangi. Jadi pada saat Pajajaran berkuasa di Bogor, di Galuh bukannya vakum, tetap ada raja-raja. Nah, raja terakhir itu kita dipimpin oleh Kusuma Subrata. Ini putra terakhir ya. Itu berkuasa tahun 1886 sampai 1914. Oh, ini ada di keterangan ditulis di sini ya. Bupati Galuh ke-17, 1886 sampai 1914. Begitu. Keistimewaan beliau ini adalah beliau boleh dibilang bapak pembangunan. Karena gedung-gedung negara yang ada di Ciamis ini karya beliau. Seperti gedung kabupaten, gedung DPR, Masjid Agung, kantor pos,
SMP Negeri 1, tangsi militer, kemudian 5 bendungan. Dan salah satu yang fundamental adalah jembatan Cirahong. Itu berkat dari diplomasi beliau, tapi dibangun zamannya Kusuma Subrata. Oke. Ada yang menarik di sini, salah satunya adalah ini, Kusuma Dilaga. Beliau yang menggantikan posisi ayahnya, menjadi Raja Sumedang Larang. Makamnya ada di Zaman Sari. Jadi di Zaman Sari ada 2 raja, Raja Sumedang dan Raja Galuh. Baik. Jadi ini rumah ini sebetulnya sebuah keraton, namanya Keraton Selagangga. Dan saya mendapatkan data itu dari Babat Galuh Indah Negara. Babat Galuh Indah Negara ini sekarang ada di Museum Sibaduga Tegalga Bandung. Dan dari sini saya bisa bercerita tentang bahwa ini keraton. Jadi ini bangunan tadinya itu keraton ya Pak? Keraton, bentuknya seperti itu awalnya. Jadi ini tahun 94 seperti ini. Oke. Nah kita sudah dalam ruangan, ini ruangan apa Pak namanya? Khusus ya Pak ya? Kita diberi nama Ruang Kanjeng Perbu karena benda-benda ini peninggalan asli Kanjeng Perbu. Walaupun tidak semua ada di sini, ini sebagian ada di sini. Ini yang berhasil diselamatkan dan dilestarikan? Ya. Oke, ini Pak, tombak ini? Nah, tombak ini adalah salah satu yang menarik bagi saya. Ya. Tadinya saya tidak paham ini. Begitu saya mencoba membersihkan ini, ya, terutama ini yang ada emas, ternyata ini ada gambar skorpion. Ada kalajengking yang menghadap ke sini. Iya. Nah, di baliknya itu ada... ya, ini mohon maaf, ini saya pegang. Ini tangannya ya Pak, ini badannya, ini ekornya ya Pak. Oke. Di baliknya itu, ini yang membuat saya merinding. Ini ada di Prasasti Kawali. Oke. Ini yang disebut 4 kali 5 pancer, yang seperti saya pakai pin ini. Ini ya Pak? Ya, ada di Prasasti Kawali 1 dan 6. Prasasti Kawali itu abad ke-14, 15. Kemudian muncul lagi abad ke-19, jadi 500 tahun kemudian muncul lagi. Jadi beliau sangat concern kepada apa yang menjadi kearifan lokal, ini adalah filsafat kegaluhan. Pak Rukia, terima kasih sudah memberikan ilmunya Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah tiba di Balai Arkeologi Jawa Barat. Kita akan menanyakan keabsahan dan keaslian nilai sejarah yang dimiliki oleh Kesultanan Selacau, sekaligus menanyakan kepada peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat, yaitu Pak Lutfi Yondri, yang disebut-sebut memegang kearsipan dan dokumen-dokumen sejarah dari Selacau. Ikuti kami. Pak Lutfi. Hai. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Ini Pak Denny juga ya? Iya. Jadi ini kepala kantor kantor Balai Arkeologi Jawa Barat sekarang. Kepala kantornya Balai Arkeologi Jawa Barat. Ini juga di sini ada Pak Lutfi. Pak Lutfi peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat. Betul.